Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Dalam video kali ini aku akan memperkenalkan kepada teman-teman tutorial dalam mengisi formulir pendaftaran ke Universitas Osaka. Oleh karena itu, selamat menyisikan. International Physics Course adalah salah satu program internasional yang disediakan oleh Osaka University. Dan tentunya program ini merupakan program untuk jurusan fisika. Teman-teman bisa melihat berbagai program internasional yang disediakan oleh Osaka University melalui website ini. Dan di halaman ini terdapat berbagai program internasional dalam rumpun ilmu, sains, dan teknik. Kemudian di halaman berikutnya ilmu sosial dan budaya. Untuk International Physics Course sendiri, teman-teman bisa membuka website dengan URL berikut yang merupakan website dari Graduate School of Science Osaka University. Jadi terdapat format yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Juga terdapat guideline ataupun panduan bagaimana cara untuk mendaftar. Nah, berikut ini adalah panduannya. Aku akan coba scroll dari mulai atas sampai ke bawah. Seperti di videoku sebelumnya, bahwa International Physics Course sendiri merupakan program internasional yang menyediakan beasiswa penuh untuk mahasiswa yang diterima di dalamnya. Jadi beasiswanya adalah beasiswa Max, Osaka University Recommendation, seperti berikut. Kemudian, untuk dokumennya sendiri, yang merupakan inti dari video ini adalah yang pertama, surat penerimaan kondisional. Surat penerimaan kondisional adalah surat yang menyatakan bahwa teman-teman diterima oleh profesor. Tujuan teman-teman dengan syarat bahwa teman-teman harus lulus ujian, baik ujian tertulis maupun ujian wawancara, untuk dapat diterima secara penuh. Untuk formatnya sendiri ataupun template dari surat penerimaan kondisional adalah sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah formulir pendaftaran. Seperti berikut. Di dalam formulir pendaftaran, teman-teman harus mengisi informasi personal berupa informasi kontak orang yang dapat dihubungi untuk tujuan darurat yang berada di dalam negara asal teman-teman, minat akademik, informasi tes terkait bahasa, kemudian bahasa ibu, data sekolah yang teman-teman hadiri dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas. Terdapat juga data universitas yang teman-teman hadiri atau yang pernah teman-teman hadiri sebelumnya. Jika teman-teman saat ini ataupun saat akan melamar ke program International Physics Course memiliki status research student, maka teman-teman harus mengisi juga. Kemudian terdapat pengalaman kerja ataupun posisi di bidang mengajar, di bidang penelitian, di bidang bisnis maupun profesional. Terdapat juga academic awards, yaitu penghargaan akademik yang pernah
teman-teman dapatkan. Kemudian, publikasi ataupun penelitian yang teman-teman selesaikan. Juga terdapat informasi evaluasi, yaitu surat rekomendasi. Jadi teman-teman harus mengisi data siapa saja yang akan mengisi ataupun yang akan mengirimkan surat rekomendasi untuk teman-teman. Nah, di bagian ini teman-teman bisa mengisi beasiswa apa ataupun sumber pendanaan apa yang teman-teman pakai atau yang akan teman-teman daftarkan untuk bisa studi di program internasional Business Course. Bagian atas adalah beasiswa Max untuk rekomendasi Universitas Osaka. Jadi, tinggal checklist apabila teman-teman menginginkannya. Dan apabila teman-teman telah mendaftar atau sedang mendaftar di beasiswa yang lain, maka teman-teman harus mengisi di salah satu ataupun di kolom berikut. Terdapat juga bulan teman-teman masuk ke program International Business Course. Jadi terdapat 2 bulan masuknya, yaitu April maupun Oktober. Silakan isi sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Namun, untuk mendapatkan beasiswa Max rekomendasi Universitas Osaka, maka teman-teman harus masuk di bulan Oktober. Tidak bisa di bulan April. Kemudian, jika teman-teman menginginkan program double degree, maka teman-teman harus mengisi bagian formulir DDP, yaitu Double Degree Program. Dokumen yang ketiga adalah transkrip resmi. Jadi silahkan kirimkan transkrip teman-teman dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jika transkrip resmi teman-teman ada di luar bahasa Inggris dan bahasa Jepang, maka teman-teman harus menerjemahkannya ke salah satu bahasa tersebut. Dokumen yang keempat adalah sertifikat kelulusan ataupun ijazah. Jika teman-teman belum lulus, belum wisuda, maka teman-teman harus melampirkan sertifikat ekspektasi kelulusan. Dokumen yang kelima adalah pernyataan tujuan teman-teman untuk mendaftar di International Business Course. Jadi silahkan isi sesuai dengan keterangan yang ada di dalam Statement of Purpose di bagian guideline. Dokumen yang keenam adalah sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Jadi di sini ada keterangannya, sertifikat apa yang diterima oleh Osaka University. Dokumen yang ketujuh adalah surat evaluasi atau bisa juga disebut sebagai surat rekomendasi. Untuk surat rekomendasi atau surat evaluasi, teman-teman wajib mengirimkannya minimal 2 surat evaluasi atau surat rekomendasi. Selanjutnya, jika teman-teman mempersiapkan semuanya, maka teman-teman bisa mengirimkannya melalui email di alamat tujuan berikut dengan subjek berikut yang ada di dalam panduan atau guideline. Kemudian biaya pendaftarannya sendiri tidak ada. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan lagi terkait biaya pendaftaran. Secara garis besar, tutorial ini untuk mendaftar di program Masters, yaitu program S2 di International Business Course berdasarkan pengalamanku sebelumnya. Untuk teman-teman yang mau mendaftar di program S3, maka teman-teman hanya perlu mengikuti ataupun menyerahkan dan mempersiapkan tesis master sewaktu teman-teman menyelesaikan kuliah S2.
Yang perlu dicatat juga adalah bahwa untuk program PhD teman-teman tidak perlu lagi melampirkan sertifikat bahasa Inggris. Kemudian, jika teman-teman telah lulus atau akan lulus dari program S2 di Osaka University, maka untuk dokumen transkrip resmi, sertifikat kelulusan atau ijazah, tesis master, kemudian surat evaluasi itu tidak diperlukan. Jadi mungkin cukup sekian tutorial dari aku. Aku sangat mengharapkan bahwa video ini sangat bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman yang mempertimbangkan untuk mendaftar di International Business Course. Aku doakan semoga teman-teman sukses. Kemudian, sampai jumpa di videoku berikutnya.